Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun berjumpa lagi dengan saya Piska Hepiana, calon guru penggerak angkatan 11 Tanggamus. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaboratif antara seorang coach dan coachee yang bertujuan untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional tertentu. Dalam proses ini, seorang coach mendukung coachee dalam menggali potensi, mengidentifikasi hambatan, dan merancang strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Coaching berbeda dengan mentoring atau konseling karena lebih berfokus pada masa depan dan pengembangan keterampilan dibandingkan dengan memberikan nasihat atau memecahkan masalah emosional. Melalui sesi coaching, coachee diharapkan dapat memperoleh wawasan baru, meningkatkan kinerja, dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam bidang yang mereka pilih. Coaching lebih mengarahkan coachee untuk dapat menemukan solusi yang digali dari dalam diri coachee melalui pertanyaan yang berbobot dengan alur tirta yang dilakukan oleh coach. Ada 3 kompetensi dalam coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan menggunakan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, menggali potensi. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang coach di sekolah, peran seorang coach adalah menjadi contoh atau role model untuk peserta didik dan rekan sejawatnya. Seorang coach akan mendukung dan membimbing guru dalam mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif, termasuk pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai potensi maksimal. Sebagai seorang coach, coach dapat membantu guru merancang rencana pembelajaran yang fleksibel dan memanfaatkan berbagai teknik serta sumber daya untuk memenuhi keberagaman di dalam kelas. Dengan adanya coach, maka seorang guru akan merasa terbantu dalam melakukan kegiatan pembelajaran ketika dia menghadapi kendala yang sulit untuk dia temukan solusinya. Dengan adanya kegiatan coaching, maka seorang coach dapat mengasah keterampilan inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur tirta. Dengan melakukan kegiatan coaching, maka seorang guru yang menjadi coach akan merasa terbantu dalam menemukan strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa, aktif, kreatif, dan inovatif. Dengan pembelajaran berdiferensiasi sangat efektif digunakan dalam strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi menggunakan 3 jenis, yaitu berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga dengan berdiferensiasi semua kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dapat terpenuhi. Keterkaitan seorang coach dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi emosional dan keterampilan sosial siswa yang penting untuk keberhasilan akademis dan kehidupan sehari-hari. Seorang coach sangat berperan dalam mendukung guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa. Melalui kegiatan yang kreatif dengan sapaan dan sambutan yang hangat dan membuat kelompok agar dapat belajar berelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dengan
dapat mendorong kolaborasi, empati, dan keterampilan komunikasi peserta didik. Seorang coach harus dapat menguasai keterampilan sosial dan emosional agar dapat membantu guru memahami bagaimana pelajaran yang dipersonalisasi dan perhatian terhadap aspek emosional dapat terintegrasi dalam pembelajaran, sehingga akan dapat berdampak positif pada keterlibatan dan prestasi siswa. Peserta didik dapat menguasai emosinya dan dapat menetralkan emosi dan meningkatkan kemampuan berelasi sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan pembelajaran yang efektif. Dengan tersampainya pembelajaran dengan baik, maka peserta didik akan lebih semangat dalam belajar dan berdampak meningkatkan prestasi peserta didik. Hubungan keterampilan coaching dengan pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching memiliki peran penting dalam pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mendukung dan memotivasi timnya untuk mencapai potensi penuh mereka. Dan disinilah keterampilan coaching menjadi sangat relevan. Coaching melibatkan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik konstruktif, serta memfasilitasi refleksi dan pembelajaran mandiri. Dengan demikian, seorang pemimpin yang terampil dalam coaching dapat membantu anggota tim mengidentifikasi kekuatan dan area peningkatan mereka, menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Selain itu, pendekatan coaching mendorong budaya pembelajaran terus-menerus dan kolaborasi yang esensial untuk pertumbuhan dan inovasi dalam lingkungan pendidikan. Dengan mengintegrasikan keterampilan coaching, pemimpin pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Dengan keterampilan coaching, maka akan menciptakan pemimpin pembelajaran yang memiliki kemampuan yang dapat dijadikan teladan dan panutan untuk peserta didik dan rekan sejawatnya. Refleksi. Setelah mempelajari materi dalam modul 2.3 tentang coaching, saya menjadi lebih memahami teknik coaching dalam supervisi akademik. Kegiatan coaching terdapat 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan menggunakan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Dari ketiga kompetensi inti ini, maka seorang coach harus dapat menjadi coach yang dapat menerapkan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi. Perasaan yang saya rasakan setelah mempraktikkan coaching, saya merasa sangat senang karena saya dapat belajar atau mengeluarkan inspirasi dengan baik dan menemukan solusi apabila menemukan masalah melalui percakapan coaching. Saya juga dapat belajar menggali potensi dari coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan kegiatan coaching bersama rekan sejawat saat ada kendala dalam pembelajaran atau dalam kehidupan yang dialaminya. Hal ini sangat membantu untuk menetralkan kegundahan dan dapat mencari tindakan atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kesimpulan, coaching adalah proses kolaboratif antara seorang coach dan coachee. Individu yang menerima coaching yang bertujuan untuk membantu coachee mencapai tujuan pribadi atau profesional, mengembangkan keterampilan dan memaksimalkan potensi mereka. Dalam proses coaching, coach menggunakan pendekatan yang berfokus pada pertanyaan dan refleksi untuk membantu coachee menemukan solusi sendiri, meningkatkan kesadaran diri, serta mengambil langkah-langkah konkret menuju perubahan positif. Kegiatan coaching terdapat 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan menggunakan pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Dari 3 kompetensi inti ini, maka seorang coach harus dapat menjadi coach yang dapat menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi.
Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.